muliakan Guru Hanif Bakar Abuya dan keluarga besarnya, dan yang saya muliakan Allah muliakan Wali Nangoro Jakarta Haji Teguh Khairulnas dan keluarganya, tak lupa orang tua kita Bapak Widu, para asatid yang selalu membimbing kita di tempat penggalian ilmu di sini, kajian tauhid tasawuf, di antaranya Bapak Teguh Bahtijar serta rekan-rekan yang lainnya, Bapak Teguh Mansur, juga Bapak Ustaz Firdaus yang bisa juga hadir dalam kesempatan ini, pembawa acara serta para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya mengeluarkan al-fadhil mustahdhar fil qalbi, lafaz-lafaz yang ada di dalam hati ini dalam bentuk tausiah, dalam bentuk verbal, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing saya di dalam menyampaikan sekalimat dua kalimat, semata-mata kita hanya ingin husnul khotimah, mati membawa iman. Siapapun kita tetap pulang ke masing-masing, kita datang ke dunia masing-masing, wafat pun meninggalkan dunia ini masing-masing. Maka dari apa yang telah disampaikan baik oleh tadi panitia Bang Imam Khairul juga Tengku, saya berharap doa itu dikabul Allah Subhanahu wa Ta'ala, panjang umur dan untuk bekal ibadah. Nah, kalau kita lihat dari perjalanan kita semenjak balik sampai sekarang, kayaknya kok nggak selamat kalau kita mati sekarang. Terlalu banyak dosa yang kita lakukan. Hampir setiap hari, setiap nafas kayaknya nggak lepas dari dosa. Bahkan di saat kita melakukan puasa pun kadang ada dosa. Mudah-mudahan kumpulan ini, pengajian ini adalah satu kumpulan yang Allah ridho kepada kita semua. Amin. Ridho karena kita berkumpul dan memiliki keinginan kuat untuk menjadi orang yang baik. Hadirin ibu bapak yang saya hormati dan Allah muliakan, dalam pembukaan pengajian ini saya ingin menyampaikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, surah Al-Baqarah ayat 156 ya, kalau tidak salah. Wa basyirus sabirin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa mereka? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam kajian ilmu thariqah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ini adalah kalimat yang hanya diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Nabi-nabi terdahulu tidak diberikan kalimat ini. Maka kalimat ini adalah malja'an wa marja'an, tempat kita berlindung kepada Allah di saat kita mendapatkan apapun yang tidak senang di dunia ini. Dan kalimat ini pun marja', tempat kita kembali ke Allah. Dan ini buat orang thariqah tidak boleh lupa bahwa musibah, cobaan,
dan segalanya itu akan menjadi ringan kalau kita mengembalikan kepada Allah. Dan kalimat ini aja tempat kita mengungsi, berteduh. Kalau ingin teduh, kembalikan apapun kepada Allah. Kemudian ulama Thariqah melihat ayat ini adalah satu ayat yang dia ini at-tauhid wal iqrar. Innalillah itu mengandung tauhid, bahwa orang-orang yang sudah mengucapkan innalillah tidak boleh menganggap selain Allah itu Tuhannya. Ini tauhid. Dan tidak boleh orang yang mengucapkan innalillah, sesungguhnya kami adalah milik Allah, ada sesuatu yang lebih penting daripada Allah, itu innalillah. At-tauhid wal iqrar. Dan innalillah adalah pengakuan kita bil ubudiyah, bahwa kita siap hanya kepada Allah di dalam beribadah, ikhlas di dalam beribadah. Orang yang ikhlas pasti sabar. Anda bohong, kita semua bohong jika berkata saya telah berikhlas tetapi tidak sabar. Orang ikhlas pasti sabar. Tidak harus dibicarakan dia adalah ikhlas dan enak dipandang, kayak memandang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kayak Abu Bakar Siddiq memandang wajah Rasul tentu. Maka hampir sahabat itu 5 waktu selalu berjamaah. Bukan hanya sholat berjamaahnya yang 27 derajat itu, memandang wajah Rasul. Dan kita memang tidak bisa memandang wajah Rasul, tapi dengan kecintaan melalui sholawat dan ajaran di dalam Thariqah tentang Nur Muhammad, itu bisa kita rasakan bagaimana keagungan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan sholawat yang kita baca tadi diterima oleh Rasulullah SAW. Dia adalah al-iqrar, pengakuan kita tentang ubudiyah, wal malik, dan Allah itu adalah raja, wal milki, dan Allah itu memiliki kita. Allah yang memiliki kita, anak, istri, harta, diri kita, ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu siapa kita? Ya makhluknya. Jangan pernah kita merasa bahwa kita bukan makhluk Allah. Sekalipun kita punya jabatan, kemudian punya harta melimpah, tetap kekayaan kita tidak mungkin bisa mengalahkan kekayaan Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Lalu kita mau menjadi sombong dengan kekayaan. Innalillah, itu adalah pengakuan kita bahwa kita milik Allah. Tapi jangan berbohong. Benar ya kita milik Allah? Maka di dalam Thariqah, hati kita dihati. Hati kita itu dididik, ditarbiyah. Buya mendidik kita, Bapak Ibu jangan pernah jauh dari Thariqah. Saya mengambil Thariqah itu setelah selesai belajar pesantren, ikut
mengikuti Yai Rory pertama 4 tahun, Yai Rory wafat, mengikut Banten Mama itu 5 tahun, karena ikut Abuya sudah hampir berapa tahun, lama ini. Karena tidak akan terasa manisnya kita menyembah Allah kalau tidak melalui pintu Thariqah. Karena Thariqah itu bisa kita praktekkan di saat kita berada di mobil. Kayak tadi perjalanan saya ke Cibinong ke sini, sampai kita hati itu tantangkan ke Allah, hadapkan ke Allah sambil mengharapkan rahmatnya. Dengan Bang Romi, ingat-ingat ya di sini itu enak. Kita tidak tahu mobil apa yang lewat barusan di samping kita. Tapi kalau hati kita nggak hadir ke Allah naik mobil, itu merek mobil semuanya diapalin. Itu mobil tahun berapa? Macet ngambek. Itu ciri hatinya tidak duduk di hadapan Allah. Kalau hati duduk, Pak, semacam apapun enak perjalanan. Maka jangan sampai kita berdusta, menceritakan sesuatu yang bohong, mengatakan sesuatu yang bohong. Allah akan kabur meninggalkan kita. Kita bisa membohongi orang lain. Malaikat yang ada di belakang kita berkata, "Azabta, kamu bohong, kamu bohong." Kalau malaikat sudah menjauhi kita, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kadhib, berdusta, yahdi ilal fujur, akan membimbing kepada kehancuran. Kalau Anda berusaha bisnis kebohong, nggak lama juga bangkrut. Seorang kiai ngebohong, siapa aja kita ngebohong, cerita bohong, kita nggak tahu apa-apa cerita, tapi bohong, maka tunggu saja kecelakaan itu. Jadi tidak akan pernah kita merasakan nikmatnya innalillah kalau ada kadhib. Yuk kita belajar sekarang Syawal, mulai pengajian, jangan lemparkan diri kita dengan sifat berdusta. Belajar. Makanya paling ngeri itu jadi guru agama. Saya takut banget ini, Pak. Di akhirat itu ternyata agak mulia. Ya, kita nggak tahu ya. Mudah-mudahan kalau Bapak mulia, saya bisa ikut Bapak di belakang Bapak. Siapapun, sekalipun tukang pemulung, dia mulia, kita ikuti. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan kepadanya kita kembali. Ini adalah ikrar, pengakuan kita, kata ulama Thariqah itu, tentang hancurnya diri kita, bahwa diri kita, jasad kita akan hancur, akan wafat, akan fana. Maka orang yang memahami innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dia menghitung-hitung umurnya udah berapa sekarang. Saya di Bogor itu sekarang menunggu haji 23 tahun waiting listnya. Kalau kita ngedaftar sekarang, berangkatnya 23 tahun ke depan. Lalu saya punya anak itu 3, saya daftarkan. Rencananya saya mau beli 5 dan anak dengan saya dan istri. Saya berpikir 23 tahun lagi berangkat, kayaknya kagak sampai. Kalau sekarang udah 54 tambah 23. Akhirnya saya sama istri ngomong kayaknya gak sampai nih umur kita. Biar anak-anak aja yang kita daftarkan. Kadang saya suka merenung di malam hari itu,
di malam hari ya, ingin umur panjang untuk memperbanyak ibadah, tapi ibadahnya nggak mampu, yang mati sekarang pun belum siap. Apalagi kita melihat hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Innal kubro awwalu manzilin min manazilil akhirah, fa in kana min ahli sa'adah fama ba'dahu aisar. Kuburan itu adalah tempat tinggal kita pertama. Kalau orang tersebut Allah tentukan adalah orang yang sa'adah, orang yang untung, orang yang berbahagia, setelah kuburan menjadi gampang. Jadi kuncinya itu, pintu pertamanya kuburan. Kalau di kuburannya kita udah banyak kesulitan, kesananya tambah sulit. Maka Sayyidina Umar kalau beliau melihat kuburan selalu menangis, yang padahal beliau sudah dijamin masuk surga. Orang yang sudah dijamin masuk surga, Sayyidina Umar, melihat kuburan dia menangis. Itulah tujuan kita berziarah ke kuburan, supaya kita sadar bahwa kita pun akan seperti itu. Maka aksiru zikra hadhil ladzat, kata Rasulullah, perbanyaklah oleh kamu untuk mengingat kematian yang memutuskan kamu dari kenikmatan dunia. Sekarang ibu bapak mati lagi sholat dengan mati punya duit, enakan mana? Mati lagi zikir la ilaha illallah, mati lagi zikir malam-malam Allah 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 Allah, wafat. Sama mati lagi ngitung duit, mau mana? Bener. Sama duit doyan amat ya. Sama zikir yang gak mau datang ke sini. Jujur ya, mau mana? Zikir. Kenapa? Duit yang bisa dibawa mati. Rumah, teman. Bapak walaupun kenal dengan seorang presiden mati, Bapak sendiri. Bapak kenal saya, bukan saya, dengan orang-orang soleh, mati jalan sendiri. Makanya seorang mursyid membimbing kita tentang wukuf qabri. Wukuf, mendudukkan hati, selalu ingat akan kuburan. Jangan kita mengikut buya, tapi kemudian kita tidak menjadi baik. Wukuf qabri itu Pak, kita pejamkan mata sebelum zikir la ilaha illallah, lalu kita sedang dicabut nyawa, lalu nyawa lepas dari badan kita, lalu kita dimandikan, anak-anak istri kita menangis, lalu kita disolati, dan kita kemudian dimasukkan ke dalam kuburan. Orang meninggalkan kita, lalu malaikat datang sampai kita meneteskan air mata. Itu wukuf qabri. Mendudukkan hati untuk ingat akan mati. Sumbernya tadi hadis Rasulullah, perbanyaklah untuk mengingat kuburan. Jadi kita berzikir bukan pengen jadi wali, karena wali itu derajat. Karena wali itu derajat, lalu kita menjadi sombong jika jadi wali. Waliullah, kita zikir itu semata-mata supaya selamat dunia akhirat, dan supaya zikir ada rasanya, maka kita harus memiliki mursyid. Nggak ada rasa Pak, kalau nggak punya mursyid nggak ada rasa. Manisnya Allahu Allah, manisnya la ilaha illallah, itu fuyudot keberkahan ruhani yang mursyid yang diberikan, diturunkan kepada kita karena kita berobitoh tadi sampai kepada Rasul.
Alhamdulillah ibu bapak senang, dan Allah sebenarnya bukan keinginan ibu dan Allah yang membawa kita semua untuk suka kepada Thariqah. Bersyukurlah kepada Allah karena kita didudukkan, dimasukkan dalam kolam yang di sana itu merupakan orang-orang yang suka di dalam mengamalkan Thariqah. Wa allaw istaqamu 'ala Thariqah la asqainahum ma'an ghadaqah. Ibu bapak rahimahullah, tatkala maka waktu saya ziarah ke makom imam kemarin dengan wali, apa saya ngomong imam Madena gak punya dosa, sudah pulang ke Allah, saya ini bagaimana? Saya ngomong sama imam. Maka kalau ada anak kecil mati, saya suka ngiri, Pak. Kedua, ada orang soleh wafat, ngiri. Ngelihat anak kecil wafat, saya ngiri karena dia pulang menghadap Allah nggak punya dosa. Akhirnya orang berbalik, kenapa nggak waktu kecil aja? Kedua, kalau ada orang soleh, akhlaknya bagus, kemudian dia bisa mencetak orang-orang soleh, orang-orang berkata bahwa dia orang baik, itu suka ngiri. Ulama besar wafat, ngiri. Nah, kita akan menanggung apa yang telah kita lakukan. Walaupun sekalimat bapak ibu pernah ngomong apa sekalimat, sekali nyakitin orang itu ada nanti permasalahannya di akhirat. Sudah berapa ribu kalimat yang kita keluarkan menyakiti orang lain, ada catatannya. Maka kata malaikat di dalam kitab Tazkirah Qurtubi, tatkala ruh seorang mukmin yang baik diambil nyawanya oleh malaikat, lalu dibawa ke atas, diturun. Di langit pertama itu malaikat minta dibukakan pintu. Kalau si mayit ini orang baik, rohnya sudah wangi di pintu pertama, tapi tetap ditanya kayak Rasul Mi'raj, siapa beserta kamu ya Jibril, itu ya. Nah, roh ini dibawa, lalu ditanya, ini malaikat yang bawa roh kita siapa? Oh, dia Fulan bin Fulan, orang soleh. Langsung dibuka pintu, terus masuk pintu kedua. Ini mayat di bawah udah wafat. Dan kita kalau meninggal itu sebelum dimandikan ya, biasanya itu kita bacakan Quran, roh berapa. Di langit kedua dibukakan, oh ini Fulan bin Fulan, baik. Lalu malaikat berkata, oh iya, catatannya dia adalah orang yang akhlaknya baik, yang soleh. Terus sampai ketiga, keempat, ketujuh. Annal malaikata tarfa'ul arwaha hatta tawaqqafa baina yaday Allahi azza wa jalla. Dibawa oleh malaikat sampai menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ini orang baik, apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Hai, kalau yang mencabut, malaikat mencabut nyawa, yang membawa itu banyak, Pak. Kalau kita orang soleh, Pak, itu roh kita dibawa, malaikat dibawa, ikut semua, Pak. Percis kalau kita melihat orang soleh di dunia, dia jalan, kita udah banyak yang mengikuti. Roh orang yang soleh bercahaya dan wangi, itu malaikat yang ada di pintu pertama, langit pertama mengejar sampai kedua, sampai ketiga, hatta tawaqqafa baina yadayillah, sehingga dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia orang baik, siru biha wa aruha maq'adaha fil jannah. Hadis
Kata Allah Subhanahu wa taala bahwa ini si ruh, dan perlihatkan kepada ini ruh bahwa dia tempatnya di surga. Kemudian dibawa itu ruh memandang surga sampai kapan? Sampai si mayit ini selesai dimandikan. Orang yang soleh ruhnya itu dibawa melihat surga. Maka orang yang soleh itu tatkala dimandikan wajahnya beda, senyum, karena memang ruhnya tadi sedang diperlihatkan surga. Maka ada tempat arwah. Tapi kalau tidak, di pintu pertama sudah ditolak, oh orang ini banyak dosa yang belum dia taubati, dilemparkan itu ruh, Pak. Anak kita menangis. Dalam bulan Syawal ini, kita baru saja Ramadan selesai kemarin, masih ada kesempatan untuk membersihkan kembali ruhaniyah kita melalui zikir. Rasulullah SAW bersabda bahwa kalimat la ilaha illallah man qalaha, siapa orang yang mengucapkan la ilaha illallah wa maddaha, dan memanjangkan la-nya, la, kita panjangkan la, tidak ada yang kita sembah, tidak ada yang kita tuju, dan tidak ada yang kita maksud, asal benar itu hati, nggak ngebohong. Hanya Engkau ya Allah yang saya cari, hanya Engkau ya Allah yang saya cinta, dan hanya Engkau yang saya tuju, asal benar itu. Hanya kalau kita ditarikan dari bawah pusat sampai ke latifatul nafas, ya. Supaya selain Allah itu nggak ada apa-apanya. Ini enaknya orang Toriko, ya, supaya hilang selain Allah, dinafikan oleh la selain Allah. La ma'bud, la maksud, la maujud. Tidak ada yang wujud kecuali Allah. Fana. Dan itu bisa kita cicipi dengan rasa hati. Nah, wa maddaha, dan memanjangkan lahnya, dipanjangkan. Allah akan mengampuni, ghafarallahu lahu, Allah akan mengampuni si fulan yang mengucapkan la ilaha illallah, yang memanjangkan lahnya tadi, arba'ata alafi dzambin, 4.000 dosa. Dan di sini rezeki ratib seribe, jangan sampai meninggalkan ya Pak. Datanglah supaya kita ini pulang menghadap Allah itu selamat. Sebab kalau Allah tidak memberikan hidayah, jangankan zikir, nasihat, apapun udah gak mempan. Bahkan umroh ya umroh, haji ya haji, tapi haji dan umrohnya tetap melakukan dosa. Maka orang Torikoh itu tatkala dia melakukan haji, yang dia pasang itu adalah muraqabah hakikatul Ka'bah. Dia tidak memandang Ka'bahnya, memandang Allahnya. Kalau tidak begitu tawafnya gagal. Kalau tawaf cuma muter 7 kali, begitu anak TK juga bisa yang dibawa oleh ibu-ibunya. Tapi bisakah di saat kita tawaf Ka'bah tidak terlihat, yang kelihatan Allah? Itu namanya muraqabah hakikatul Ka'bah. Tatkala dia pulang menangis, hanya berharap supaya Allah tadi memberikan dia akhlak yang baik, amal yang mudah untuk melakukan kebaikan, sehingga pulang dari umroh senang melihat orang melakukan amal ibadah. Kalau kita lihat di rest area, saya paling senang gitu Pak, kalau di rest area orang supir truk, anak muda yang kadang celananya apalagi bisa bolong, tapi sholat itu ya Allah maghrib
berdesak-desakan, wudhu. Saya senang banget, ya Allah. Semua yang sedang wudhu ini mengharapkan ampunan-Mu, ya Allah. Kabulkan mereka, ya Allah. Kita nggak bisa memiliki hati seperti tadi kalau kita selalu suzon ke orang lain. Misalnya melihat bolong, lepis, kamu wudhunya gak punya ilmu, sholatmu gak diterima. Pasti dia gak tenang melihat orang sholat, selalu disalahkan. Dan ketahuilah, orang yang selalu menyalahkan orang lain, dia tidak akan pernah tahu Nur Muhammad. Akan pernah tahu. Dan dia tidak akan pernah tahu resiko dirinya. Ya, di sini ada pengajian Manhajul Sa'irin, apalagi sudah diterjemahkan oleh Buya. Banyak para ustaz, fikihnya juga ada. Gunakan sebaik mungkin. Gunakan sebaik mungkin, apalagi teman-teman semua di sini kan usahanya jalan. Bang Arul tuh malah punya apa namanya, bengkel berapa? 5. Kalau kagak zikir, gak ngaji, nanti kalau Allah tanya begini, Bang Arul, kamu sudah saya kasih rezeki, kamu punya anak buah 30, lalu kenapa kamu tidak mau menyebut namaku? Jawabnya apa kira-kira? Belum lain ya teman-teman ya yang suplai barang. Zikir itu enggak mengganggu kerjaku. Justru dengan zikir ini akan menambahkan keberkahan. Nah, tatkala roh itu tadi dibawa dan dia adalah orang baik, lalu dirinya disolati, itu kita kan akan mati semua dia. Ada di sini yang tidak akan mati, ada. Bahkan ada orang tua yang di Jawa itu usianya sudah 120, keinginannya cuma satu, anaknya sudah banyak yang wafat, bahkan cucu udah dia belum. Nisannya sampai sekarang dia udah sediakan. Ditanya, kakek ingin apa? Saya hanya ingin mati, gak pengen apa-apa. Kakek tua itu 120 tahun, anaknya udah wafat, dia belum, tapi belum wafat. Sampai dia udah siapkan nisannya. Ditanya, kakek pengen apa? Gak pengen apa-apa, kakek cuma pengen mati aja. Artinya siapapun kita itu akan wafat. Dan ternyata kisah kakek itu, mati itu sebenarnya nikmat. Mati itu nikmat. Al-mautu rohatul mu'minin. Hadis itu. Mati itu adalah roha itu istirahat. Rohatul mukmini dalam satu hadis pakai mufrad, walaupun pakai mufrad tetap makna jamak. Sebab kalau dalam ilmu usul fikih, jika ada kalimat isim mufrad secara lafaz mukmini lalu didatangkan alif lam, maka maknanya lil umum. Al mufradul mu'arraf yufidul umumah. Jika ada kalimat isi mufrad didatangkan alif lam di depannya itu, maka tentu maknanya jamak. Mukmin, satu mukmin ada alif lam, seluruh mukmin. Maka dalam riwayat yang lain, al mautu rohatul mukminina. Kematian itu istirahat buat orang mukmin. Bapak kalau kerja disuruh istirahat mau nggak? Kenapa hidup kok disuruh istirahat? Nggak mau. Istirahatnya hidup apa? Maksudnya gini Pak, mati kalau waktunya belum datang seperti si kakek tadi, itu jangan meminta. Tapi kalau sudah datang harus bahagia. Lah bagaimana supaya kita bahagia di saat kita mati? Itu pertanyaannya. Satu, bertemanlah dengan orang-orang yang soleh. Kunu ma'as-shadiqin, kata Al-Quran. Awas, kamu harus selalu beserta orang-orang yang jujur di dalam imannya kepada Allah, bukan munafik.
Lidahnya la ilaha illallah, hatinya ada ilah selain Allah. Lidahnya la ilaha illallah, waktu dikasih musibah rontok. Kok begini amat hidup saya? Lidahnya la ilaha illallah, tatkala usaha supaya barang kagak masuk menyesali. Ya Allah, si fulan itu nggak ibadah, engkau kasih rezeki. Nah, itu bohong. Ya, sebab tugas kita mah cuma muktasib, Allah yang kholiq. Ibarat pohon, tugas kita cuma nyiramin. Yang menjadikan buah dan segalanya itu Allah. Pisang kita tanam, kita sirami, cukup kita menyiram, memberikan pupuk, jaga dari hama. Untuk menjadikan pisang sampai berwarna kuning bukan perbuatan kita, perbuatan Allah. Kalau kemudian tidak hasil, siapa yang kita sesali? Tidak ada. Tentu di dalam sesuatu itu nanti ada hikmah buat orang yang beriman. Buat orang beriman, dia usaha kemudian gagal karena niatnya untuk beribadah. Memang gagal tadi bisnisnya, tapi pahala di dalam dia iktisab, yusab, tetap diganjar, ada balasan dari Allah. Itu enaknya orang beriman. Seorang petani, dia nanam jagung lalu gagal panen karena nanam jagungnya diniatkan untuk ibadah, biaya anak pesantren, nabung untuk umroh dan ibadah haji, lalu gagal, maka selama dia majunya tetap mendapatkan pahala. Sehingga enggak ada tidak enaknya untuk orang yang beriman. Al-Quran telah menerangkan alam nasroh maka sodroka wa wadona anka wizro fa inna ma'al usri yusro inna ma'al usri yusro. Di situ ada dua kemudahan, satu kesulitan. Di dalam dunia ini lebih banyak mudah ketimbang sulit. Benar apa benar? Hidup kita ini lebih sering susah atau lebih sering senang? Senang. Cuma kalau lagi susah mah rasanya lama. Benar benar. Sakit sama sehat seringan mana? Setahun kita sakit berapa kali sih ke dokter? Lebih banyak sehatnya. Apa enggak malu kalau kita mengeluh kepada Allah? Malu Pak. Beda kalau orang-orang yang sudah dekat kepada Allah, kayak seperti ya Allah, saya sudah lama gak sakit, ya Allah, jangan-jangan engkau gak cinta kepada saya, ya Allah. Para wali mah gitu minta sakit, Pak. Bapak pernah minta sakit? Lagi sakitnya aja kesel ya. Sakit melulu. Kata Allah, sakit melulu bagaimana? Kamu baru sakit selama setahun ini. Kenapa begitu, Pak? Karena di dalam sakit, jika kita bisa sabar, di situ ada kecintaan dari Allah. Kita sakit nih Pak, lalu kita zikir Allah, Allah, itu Allah senang banget Pak. Makanya ada wali yang kagak mau diangkat dari penyakitnya. Ya, kata muridnya, mama kalau ngedoain orang yang sakit, sama mama didoakan lalu sembuh. Kenapa mama kok doa? Apakah mama nggak minta sehat? Terus kata kiai tadi, oh saya minta sehat kepada Allah, tapi belum Allah angkat penyakitnya. Dan saya memang nggak mau sehat. Kenapa? Karena selama saya sehat, nggak pernah saya bisa melihat turunnya malaikat. Tapi tatkala saya sakit tidur di atas ranjang, malaikat suka datang mengucapkan salam. Ini kan subjektif ya, pengalaman pribadi, tapi kitabnya ada. Dan nggak mungkin ulama berbohong. Awas, jangan pernah berbohong. Kalau kita berbohong sekali, kebohongan itu kita tutupi dengan kebohongan lagi, khawatir nyampe mati menutupi kebohongan suhul khotimah. Kalau kita berbohong, buru-buru minta maaf. Apa susah? Nah dari sini ulama tadi, dia itu berkata kepada muridnya selama mama, ini ada di dalam kitab Sirajul Talibin. Kenapa Pak saya sudah katakan kitabnya?
bahwa yang saya sampaikan ini pernah saya kaji, pernah saya baca, masih ingat di sini. Apa ulama tersebut sejak saya diberikan sakit oleh Allah, banyak sekali penglihatan saya tentang alam-alam tertentu yang Allah tidak berikan di saat saya sehat. Akhirnya dia nggak lagi berharap untuk diangkat penyakitnya karena dikasih hiburan oleh Allah tentang penglihatan tadi. Nah biasanya itu memang orang-orang yang soleh, bukan kita. Kalau kita pilih sedikit bawa ke dokter, jangan kayak wali. Kayak wali lu loh maksudnya. Kenapa Pak? Kagak ke dokter? Wali juga gak ke dokter. Iya wali mas sabar, bapak lagi pilek, kucing aja diparahin. Kita kan kalau lagi sakit ya digalak sama anak ya. Nah itu harus ke dokter. Kalau tadi sabar. Jadi kita harus tahu makom kita seperti apa. Dari tahunya makom kita, kemudian kita akan menjadi orang yang bijaksana. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pengajian ini ya dibuka, bahkan wali di depan saya sendiri waktu kita makan bareng ya dengan Buya, wali bercerita bahwa malam Sabtu akan dimulai pengajian. Wali cerita insya Allah kalau nggak ada halangan saya akan hadir. Alhamdulillah saya hadir sini mendapatkan manfaat yang besar. Belum zikir sudah didoakan oleh teman-teman yang begitu baik. Mudah-mudahan kalau Allah kasih umur panjang saya bisa beribadah kepada Allah dan istiqomah. Begitu juga dengan para hadirin ya. Oleh karenanya jangan pernah menomor dua ngaji, menomor duakan ibadah. Jangan pernah Pak. Karena kalau si mayit ini berada di dalam naksin itu burung batang. Si mayit berkata demikian Pak di dalam hadis. Hai anak-anakku, itu dia ngomong tuh nasihatin kepada anak-anaknya. Awas jangan sampai kamu itu tertipu dengan dunia sebagaimana bapakmu nak. Tatkala mayit dibawa turun batang. Awas nak. Makanya kata Rasulullah, jika saja suara itu terbuka didengar oleh orang yang hidup, saat itu dia tidak akan menjadi nafsu mencari dunia. Maka itu ditutup. Nah kita tahu dari hadis paling tidak dari dunia jangan sampai melupakan kita akan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Wala tansa nasibaka minad dunya, kamu memang akan kembali kepada akhirat, tapi janganlah kamu melupakan dunia. Ulama thariqah ngartiinnya begini Pak. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dunia mah bisa ditunda, akhirat kagak bisa ditunda. Kita nih urusan dunia ngebangun rumah bisa kita tunda, istirahat dulu karena nggak ada dana. Walaupun kita ada dana, kita mau istirahatkan 2 hari bisa. Kalau akhirat nggak bisa. Wasarimu ila magfiratim min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh. Bersegeralah, kalau akhirat jangan nunda-nunda. Itu yang dimaksud wala tansa nasibaka. Sekali kamu menunda akhirat celaka. Ya. Sekali menunda akhirat celaka. Kalau dunia ditunda kita nggak celaka. Kita mau ngambil duit nih, kita tunda besok, nggak celaka. Itu duit tetap nggak akan kemana-mana. Tapi kalau kamu sudah menunda sholat, Johor nggak dilakukan atau nunda nanti saja kalau sudah tua, celaka. Dunia mah bisa ditunda, walatan sana si bakatnya begitu. Jangan sampai kita mencari dunia kemudian akhirat kita tinggalkan. Inilah MPTT diadakan oleh Abuya, kemudian Wali. Dan di mana tadi ada satu lagi tujuannya supaya kita jangan menunda akhirat. Awas, nanti malam Rebo ya di sini ya malam apa? Rabu, malam apa lagi? Sekarang Jumat, terus? Nah, itu jangan ditunda Pak ya. Sesibuk apapun segera. Kenapa? Karena yang kita bawa nanti ya ini. Kalau ini nggak kita lakukan, ya siapapun nggak bisa nolong kita. Oh saya mau ke Buya walaupun saya nggak sholat sama Buya dia mau ditolong. Jangankan Buya, Rasul juga nggak nolong.
Contohnya ada pembantu Rasulullah SAW, Ka'ab al-Aslami, riwayat Muslim nih Pak. Ka'ab al-Aslami itu salah satu pelayan Rasulullah SAW. Kalau Rasul masuk ke dalam rumahnya itu sendal taruh di sini oleh beliau. Nyampe subuh itu Pak. Lalu Rasul melihat kesungguhan Ka'ab al-Aslami, makanya dalam Thariqah itu ada murid melayani guru semata-mata hanya untuk itu, nanti supaya di akhirat ditolong. Ka'ab al-Aslami menjadi pelayan Rasulullah, melihat Ka'ab al-Aslami ini selalu mengkhodami Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, mintalah oleh kamu ingin apa, nanti aku doakan kepada Allah. Ini Ka'ab tidak meminta apa-apa. Ya Rasul, yang saya minta murafaqataka fil jannah. Saya hanya ingin menjadi temanmu di surga. Dan surga Rasul kan tentunya tinggi ya. Kalaupun Ka'ab tadi masuk surga, tentu tidak akan pernah sama. Indah surganya. Kemudian kata Rasulullah, Pak, enggak begini kata Rasul, tenang aja Ka'ab, yang penting kamu melayani saya aja, pegang itu sendal, enggak harus sholat, ntar aku bawa ke surga. Enggak. Kalau kamu ingin masuk surga menjadi pelayan itu di surga, faksir sujudat, perbanyaklah sujudmu kepada Allah. Kadang-kadang ada orang Thariqah, saya sih gak harus sholat, nanti guru yang bawa ke surga. Begitu gurunya sasar, benar kamu gak harus sholat, biar nanti guru yang bawa ke surga. Gurunya hanya sholat, neraka dua-duanya. Jadi awas, jangan salah memahami. Kalau betul kita cinta dengan seorang muslim, ibadahnya kita contoh. Buya habis johor kan johor lagi. Ya, ibadahin ya Allah. Lo kenapa? Ada orang agak sholat berharap nanti ditolong Buya, mau Buya gak nolong. Kenapa Buya tidak mencontohkan itu? Rasul juga begitu. Ya, jangan suka memudahkan urusan akhirat. Genting Pak, akhiratnya genting banget. Dicabut nyawa itu genting. Kalau Rasul mau dicabut nyawa, sampai minta air dulu sama Aisyah, diusap wajahnya. Begitu juga gerak. Semakin banyak dosa yang kita lakukan dan belum kita taubati, itu roh susah keluarnya Pak. Maka ada orang dicabut nyawa, kakinya sampai kaku. Dan kita banyak dosa. Tempat ini adalah satu sarana supaya kita dicabut nyawanya enak, dan supaya kita husnul khotimah. Maka belajarlah untuk mencintai orang yang berbuat baik. Siapapun, mau kenal, mau kagak. Kalau ada orang baik, cintai. Kayak tadi di rest area. Saya apa kadang itu ada supir kotor ini, dia telananya sholat. Ya Allah, kayaknya mulia. Ini mah cerita saya ya, subjektif lagi. Kayaknya mulia dia, ya Allah, dia capek, udah gak ada tanah lagi. Kalau kita kan mobil ya bersih lah, gak kotor kain kita, tapi masih menyempatkan sholat, sujud di hadapanmu ya Allah. Gajinya berapa sih? Bawa pisang dari Lampung. Saya gak merasa mulia dari itu. Dia capek, itu lepisnya ada getah pisang, lalu sujud di hadapanmu ya Allah. Nah kalau kita mobilnya full AC, bangkunya juga bersih, ini kagak kotor, kayaknya saya nggak mulia di hadapanmu ya Allah. Terus sujud tuh orang itu di depan saya, cinta saya pada tahu ya. Nah, makanya tadi yang Mama Narul diterangkan, anak-anak jalanan ya, banyak para wali itu yang menjadi yang latar belakangnya dari anak jalanan, baik zaman setelah Rasulullah ataupun zaman sebelum Rasulullah, banyak Pak. Maka rata-rata yang jadi wali itu dari latar belakang seperti itu gak sedikit. Abdullah bin Mubarak kan perampok Pak. Awalnya akhirnya menangisi dosa-dosanya.
Seakan-akan walaupun dia sholat udah 100 rakaat, itu nggak tertebus dengan dosa yang pernah dia lakukan. Makanya banyak yang diangkat menjadi wali. Selamat buat teman-teman yang mau kumpul di sini dan di mana saja dari pengajian Abuya. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Amin, amin, amin. Juga saya terima kasih doanya tadi. Saya berharap semoga kalau saya doa sendirian, ada istilah kan doa yang paling diijabah itu lidah orang lain, bukan lidah saya. Kalau saya minta diampuni dosa itu lidah saya. Tapi kalau saya minta diampuni dosa pakai lidah orang lain, lidah orang itu nggak pernah saya pakai berbuat dosa sama saya. Benar apa benar? Kalau lidah yang saya pakai ini saya nggak pakai dosa. Lalu saya minta diampuni dosa, meminta diampuni dosa oleh lidah yang pernah saya pakai berbuat dosa. Itu lambat diijabahnya. Tadi Arul ngedoain saya, lidah Arul nggak pernah saya pakai berbuat dosa, lalu ngedoain saya, ngedoain kita, mudah-mudahan diijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sombong, oh anak nggak perlu doain teh, jangan begitu. Doa yang paling bagus adalah doa lidah orang lain, karena lidah orang lain nggak pernah kita pakai dosa. Kita ibu bapak dan saya lah. Di sini alhamdulillah wali diundang, hanya mengharapkan semoga aja mendapatkan syafaat dari ibu dan bapak-bapak. Saya nggak tahu di hadapan Allah yang mulia tadi siapa. Ilmu itu nggak jaminan, karena banyak juga orang yang berilmu nanti. Kan ada patuh hadis dalam Bukhari, ada orang disiksa banget, kakinya ditarik sama tambah ini, lalu ditanya, dosa apa orang ini ya Allah? Orang ini adalah ulama yang lidahnya jahat menyakiti orang lain. Sampai begitunya sisaan ulama. Sampai nanya ahli neraka, ini orang dosanya apa? Itu ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Dari sini kemuliaan itu yang milik orang-orang yang solih. Kita belum solih, belum soleh. Mudah-mudahan bekal kita cinta kepada orang solih, kita dikumpulkan beserta orang-orang solih. Segitu saja, yuk kita zikir. Intinya zikir, dan zikir mata di sekali asal betul ke sana, dosa 4.000 diampuni. Saja mohon maaf ibu bapak apabila ada kesalahan. Saya ini banyak ngomong, banyak dosa. Maafin karena kesalahan, jangan tuntut saya di yaumil qiyamah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.